Ya Tuhan, inilah keyakinan kami yang terus berpegang kepada salib Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ya Tuhan, kami disertai oleh Tuhan dan kami setia kepada Engkau, hidup atau mati. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah, benar-benar membaca Alkitab dengan lapar dan haus akan firman. Dan biarlah kami dikenyangkan, jiwa kami dipuaskan oleh firman. Dan biarlah kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam menerima dan mengasihi kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang berada di rumah ataupun yang ada di dalam gedung ini. Kita akan meneruskan pembahasan dari seri Manusia Baru. Secara ringkas boleh kita simpulkan menjadi begini. Manusia baru itu di dalam pembahasan pasal ketiga kitab Kolose sampai dengan pasal yang keempat dibagi menjadi 3 bagian. Dalam bagian yang pertama adalah manusia baru adalah orang yang memperlihatkan sesuatu yang baru di dalam diri dia, dalam pribadi dia. Yang kedua adalah manusia baru adalah orang yang memperlihatkan yang baru itu di dalam gereja, Dan yang ketiga manusia baru adalah orang yang memperlihatkan yang baru itu di dalam keluarga. Jadi ini ada 3 bagian daripada surat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai pasal 4 ayat pertama. Kita sudah mulai dengan matikanlah dosa. Itu bicara mengenai apa? Manusia baru dalam dirimu, matikanlah dosa. Lalu kemudian manusia baru di dalam gereja, mulai dari khotbah yang kedua, buanglah amarah. Kalau khotbah yang pertama, buanglah hawa nafsu, itu adalah manusia baru dalam dirimu. Lalu kemudian manusia baru di dalam gereja, yaitu apa? Buanglah amarah, dan khotbah hari ini kenakanlah kasih. Minggu depan masih juga bicara mengenai gereja. Lalu nanti bagian yang terakhir itu adalah manusia baru di dalam keluarga. Maka pasal ketiga ayat 18 dan seterusnya Paulus bicara suami istri, bicara orang tua dan anak, bicara tuan dan budak. Artinya manusia baru itu pertama-tama ditunjukkan di dalam rumah tangga, di dalam dirimu pribadi dulu. Tapi setelah ditunjukkan dalam dirimu pribadi, manusia baru juga ditunjukkan di dalam gereja. Baru terakhir yang ketiga itu di dalam keluarga. Mari kita membaca Kolose pasal ketiga ayat 11 sampai dengan 14. Kita memasuki khotbah yang ketiga dari seri Manusia Baru. Khotbah yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 14. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya mulai dengan ayat 12. Bagian pertama adalah kita melihat bagian ayat 12a. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Siapakah manusia baru? Manusia baru adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Itulah identitas dari manusia baru. Bagi kita yang hidup di dalam negara yang bebas, di dalam suasana yang bebas beragama, doktrin pilihan itu hanyalah perdebatan teologis. Tapi bagi orang-orang percaya yang hidup di dalam masa gereja mula-mula dan juga di sebagian wilayah di dunia ini, doktrin pilihan itu bukan sumber perdebatan tetapi sumber penghiburan. Ketika orang percaya diusir, diekskomunikasikan, mereka dimarginalisasikan, ketika mereka diasingkan, apakah penghiburan mereka? Penghiburan mereka adalah bahwa mereka orang pilihan Tuhan. Demikian pula kita percaya bahwa jemaat Kolose, jikalau dia adalah orang Yahudi membenci dia. Jikalau dia adalah orang bukan Yahudi, orang Romawi membenci dia. Karena dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, orang Yahudi tidak terima, orang Romawi juga tidak terima. Itu sebabnya saudara sekalian dia diusir, dikucilkan, diekskomunikasikan. Di dalam konteks seperti itulah
Firman Tuhan berkata, dia adalah orang pilihan. Ketika saudara dia hampir merasa putus asa akan keadaan yang dia alami, firman Tuhan menghibur dia. Mari kita membaca firman Tuhan, membaca dan membaca. Saudara akan sering membuka Alkitab, saya ajak saudara membuka dengan lapar dan haus, dan saudara dipuaskan oleh firman. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, saudara di sini bicara apa yang barusan kita bicara tadi, saudara, mengenai pentingnya pemahaman tentang orang pilihan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara sekalian, 13 surat Paulus, saudara, semua ada salam. Tapi tidak ada satu surat pun yang mengatakan saudara makin melimpah. Kalau saudara membaca awal dari surat-surat Paulus, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus menyertai kamu. Tapi enggak ada satu surat pun yang berkata kasih karunia damai sejahtera makin melimpah. Hanya surat Petrus ini mengatakan demikian. Kenapa 13 surat Paulus? Baik kepada gereja, kepada Titus, kepada Timotius, kepada Filemon, kepada gereja ini, gereja itu. Tidak ada yang Paulus berkata makin melimpah. Paulus berkata ada kasih karunia, ada damai sejahtera, tapi tidak dibilang makin melimpah. Saudara sekalian, salah satu penyebabnya saudara adalah gereja-gereja yang dikirimi surat oleh Petrus menghadapi penganiayaan yang lebih besar, yang lebih banyak daripada gereja-gereja yang yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus. Memang gereja Tesalonika memperoleh penganiayaan, tapi tidak ada catatan yang signifikan dibandingkan dengan surat Petrus dikirim kepada gereja-gereja di mana mereka mengalami penganiayaan. Saudara, memang orang percaya yang lebih banyak menderita, dia memerlukan anugerah lebih banyak dari orang percaya yang kurang menderita. Ini wajar. Kasih karunia makin melimpah, damai sejahtera makin melimpah. Tapi saudara, bukan ini yang sedang kita bicarakan. Saudara, dari sini kita fokus kepada pilihan. Saudara perhatikan di ayat 1 dan ayat 1, saudara, Petrus berkata, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Para ahli mengatakan orang pendatang itu berarti mereka yang bukan warga negara. Mereka yang bukan warga negara. Dan saudara perhatikan, semakin lemah status hukum seseorang di negara lain, semakin dia tidak berani berbuat apa-apa. Orang yang punya visa turis lebih tidak berani daripada orang yang punya visa kerja atau visa student. Yang punya visa kerja, visa student lebih nggak berani daripada orang yang punya permanent resident. Yang punya permanent resident lebih nggak berani daripada citizen. Itu jelas, saudara, pendatang. Kamu cuma pendatang. Seringkali saudara masyarakat lokal, masyarakat mayoritas mengatakan kamu cuma pendatang. Tapi saudara di tengah-tengah mereka, saudara yang merasakan saudara bahwa mereka itu saudara kurang diterima. Jangan bicara agama, saudara. Jangan bicara bahwa mereka orang Kristen. Bicara bahwa mereka pendatang saja itu sudah statusnya status yang nervous, yang gelisah. Dia pendatang. Jangan banyak macam-macam. Lu pendatang. Kalau kita pergi ke tempat orang lain kan selalu dibilang begitu. Hati-hati, kita ini pendatang. Lalu saudara, firman Tuhan melalui Petrus berkata kepada mereka, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Meskipun mereka orang pendatang tetapi mereka orang pilihan. Mereka bukan orang yang terlantar secara rohani. Itu sebabnya saudara, di dalam konteks gereja mula-mula di mana orang-orang Kristen dianiaya baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang Romawi, doktrin pilihan sangat menghibur mereka. You are the chosen one. Kamu adalah orang yang Tuhan pilih. Saudara, Karen Jobs mengatakan, saudara, kenapa doktrin pilihan dibicarakan seringkali di dalam surat-surat Paulus. Saya percaya bukan hanya surat Paulus, hampir seluruh perjanjian baru, termasuk Injil, termasuk Tuhan Yesus, pun bicara doktrin pilihan. Kenapa, saudara? Karena Karen Jobs mengatakan, seringkali di dalam konteks seperti itu, orang Christians were tempted to doubt God's goodness and faithfulness.
ketika dia diusir, ketika dia diekskomunikasikan, ketika dia ditolak oleh masyarakat, saudara, dia tergoda untuk meragukan kesetiaan Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan. Sekali lagi saudara, saya katakan tadi, bagi kita yang tinggal di negara-negara yang bebas, saudara, doktrin pilihan itu sumber perdebatan. Tetapi bagi orang percaya yang diusir, diekskomunikasikan, doktrin pilihan sumber penghiburan. Kalau ada orang saudara yang keluarganya saudara mayoritas bukan Kristen, dia sendiri percaya Tuhan, lalu saudara dia harus bertahan di tengah keluarga, terutama ketika ada upacara-upacara tradisi atau upacara-upacara agama di dalam keluarga dia. Saudara, dia dipaksa untuk ikut. Dia berkata, saya orang Kristen. Kalau gini putus hubungan, you anak kurang ajar. Masa mama meninggal, you enggak mau sembahyang. Lalu saudara, dia harus mempertahankan keyakinan dia sebagai orang percaya di tengah-tengah penolakan-penolakan yang demikian banyak. Saudara, dia mulai tergoda untuk meragukan kebaikan Tuhan. Di saat seperti itulah doktrin pilihan penting. Kamu orang pilihan Tuhan. Manusia tidak menerima kamu. Manusia tidak mengakui kamu, tapi Tuhan mengakui kamu sejak kekekalan. Saudara sekalian, maka doktrin pilihan, doktrin predestinasi dari John Calvin di dalam masa reformasi seringkali saudara menjadi sumber perdebatan bagi kita di dalam masa kini. Tapi bagi orang-orang Protestan yang dianiaya dari satu kota ke satu kota di masa gereja-gereja Katolik waktu itu, orang Protestan dihibur oleh pengajaran doktrin pilihan. Kamu orang pilihan. Meskipun gereja tidak menerima kamu, meskipun masyarakat menolak kamu, meskipun keluarga membenci kamu, Tuhan memilih. Iya ya, keluarga tidak terima saya, Tuhan terima. Keluarga tidak mau saya, Tuhan pilih saya. Mau apa? Itu saudara menjadi satu kekuatan, meskipun dia di tempat persembunyian, dia tetap bertahan. Di dalam khotbah yang lalu saya pernah sampaikan, saudara, ketika Martin Luther diadili oleh gereja Katolik, saudara, pada waktu itu, doa yang diucapkan awal di dalam pengadilan itu doanya begini. Tuhan, ada seekor babi hutan sedang merusak kebun anggurmu. Bayangkan saudara, Luther dianggap babi hutan. Ada seekor babi hutan sedang merusak kebun anggurmu. Berarti apa? Tugas kita sekarang adalah ambil tombak dan tusuk babi hutan itu. Saudara sekalian, benar di dalam konteks seperti ini, doktrin pilihan itu sangat menghibur. Saudara sekalian, Paulus seperti mau mengingatkan jemaat Kolose, ingat kamu orang pilihan Tuhan. Manusia baru berarti orang pilihan, orang yang Tuhan pilih, orang yang ada di dalam isi hati Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sungguh itu adalah penghiburan bagi kita. Tetapi saudara, Paulus juga berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Apa artinya yang dikuduskan? Yang dikuduskan berarti yang dipisahkan. Yang dikuduskan berarti yang dipisahkan, yang dikhususkan. Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus memikirkan mulai dari mana ide ini. Kita orang pilihan, kita manusia baru dikhususkan, dipisahkan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 19. Saya ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yohanes 17 ayat 19. Aku, Tuhan Yesus berkata, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Terjemahan yang lain, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun benar-benar dikuduskan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menguduskan diri. Berarti Tuhan Yesus memisahkan diri. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak kudus, lalu dia menguduskan, bukan. Tuhan Yesus menguduskan diri artinya dia pisahkan. Oh, ketika saudara dibilang inilah gelas untuk pengkhotbah, ini dikhususkan untuk pengkhotbah, dipisahkan, dikhususkan untuk pengkhotbah, itu namanya istilah kudus. Tuhan Yesus bukan tidak kudus lalu dia menguduskan, bukan. Tuhan Yesus memisahkan diri, menguduskan diri, mempersembahkan diri untuk mati dan bangkit menebus saudara dan saya. Dia khususkan dirinya bagi kita. Oh, betapa berbahagia kita ya. Dia khususkan dirinya bagi kita, bukan bagi yang lain. Saudara, coba kita pikirkan, saudara, apa maksudnya Tuhan Yesus berkata ini, aku menguduskan diriku bagi mereka, bagi orang pilihan Tuhan yang diberi oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Saudara, berarti pertama, Tuhan Yesus tidak membagi dirinya
bagi malaikat yang jatuh dalam dosa. Pertama, Tuhan Yesus tidak membagi dirinya dengan malaikat yang jatuh dalam dosa. Tidak, malaikat jatuh dalam dosa, biarin. Tuhan Yesus tidak membagi dirinya dengan malaikat yang jatuh dalam dosa. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus tidak membagi dirinya dengan orang-orang yang binasa. Dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang bukan milik Kristus, orang-orang yang dibiarkan binasa oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak membagi dirinya dengan mereka. Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya, membagikan dirinya, mengkhususkan dirinya bagi saudara dan saya, orang percaya. Hanya bagi kita dia mati, saudara bayangkan ya. Hanya bagi orang percaya. Tuhan Yesus tidak mati bagi semua orang. Ini sudah khotbah yang lain, saudara sudah pernah saya sampaikan, saudara juga khotbah yang lain. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mati bagi semua orang, tidak. Dia hanya mati bagi orang-orang pilihan Tuhan. Dia hanya mati bagi orang-orang yang percaya. Dia mengkhususkan dirinya bagi kita. Supaya apa, saudara? Supaya benar-benar kita dikhususkan bagi Tuhan. Benar-benar kita dikuduskan bagi Tuhan. Dia mengkhususkan diri bagi kita, supaya kita mengkhususkan diri bagi Tuhan. Berarti saudara, kita tidak mempunyai arah lain, tidak mempunyai penguasa lain, tidak mempunyai pemimpin yang lain. Hanya Tuhan pemimpin kita. Kita serahkan diri kita. Dikuduskan, orang manusia baru adalah orang yang dikuduskan. Berarti apa? Orang yang dikhususkan hanya bagi Tuhan. Hati kita tidak pernah buat yang lain. Seperti seorang suami, dia bekerja di kantor, ada banyak perempuan, tapi hatinya tidak pernah pindah dari istrinya. Demikian pula saudara-saudara dan saya bekerja, ada uang, ada kekuasaan sekalipun, saudara, hati kita tidak pernah pindah dari yang lain kecuali hanya kepada Tuhan Yesus. Tadi kita sudah menyanyi lagu nomor 2. Saudara, ketika tadi pagi saya melihat lagu nomor 2, saya pikir-pikir juga, kenapa lagu nomor 2 dinyanyikan kepada jemaat? Ini lagu untuk hamba Tuhan, saudara. Saudara berani nyanyi lagu ini, tadi saudara nyanyi, saudara sadar enggak saudara ya? Ini lagu untuk hamba Tuhan. Ku telah tinggalkan segalanya, pikul salib ikut, saudara tinggalkan segalanya. Saya pikir-pikir saudara berani sekali nyanyi, saudara. Tuhan dalam surga bilang, rupamu ya, ku tinggalkan segalanya. Saudara. Ini untuk hamba Tuhan. Tapi kok pada nyanyi-nyanyi semua, tadi nyanyi saya tidak tahu saudara nyanyi itu pikirnya apa saudara ya. Ya pokoknya ditaruh sama pengurus di warta ya kita nyanyi gitu. Ini lagu untuk hamba Tuhan. Saudara lihat bait 4 misalnya. Jalanku masih belum tahu, rahmatmu teguhkanku, jikalau ku mati gugur jadilah kehendakmu, tinggalkan sana keluarga Tuhan pelihara. Ini untuk hamba Tuhan. Saudara. Tapi saudara saya pikir-pikir baik juga dinyanyikan oleh jemaat. Untuk 2 hal. Pertama, supaya jemaat mengerti apa itu definisi hamba Tuhan. Jadi ketika mendoakan hamba Tuhan tahu apa yang didoakan. Kan saudara tidak tahu pergumulan hamba Tuhan itu apa, saudara tidak mengerti. Nah ini, kalau saudara mau doakan hamba Tuhan, ini lagu nomor 2 ini. Saudara baca kata-katanya, saudara satu kata demi satu kata saudara doakan. Tuhan tolong supaya hamba-hamba Tuhan mencari jiwa. Tuhan tolong supaya sucikan hamba-hamba Tuhan. Supaya Roh Kudus kuatkan mereka setia selalu. Saudara doakan supaya hamba Tuhan setia sampai akhir. Supaya hamba Tuhan menyerahkan hidupnya. Mulia harta benda dunia hanya sampah. Supaya hatinya hamba Tuhan hanya untuk Tuhan. Ya orang Kristen juga hamba Tuhan, saudara bisa seperti itu. Tapi yang kedua saudara yang saya doakan daripada lagu ini ketika dinyanyikan kepada jemaat. Dinyanyikan oleh jemaat saudara. Tuhan kalau ada pemuda-pemudi di Geri Kebun Jeruk yang nyanyi lagu ini. Tuhan gerakan dia. Kalau Tuhan mau panggil dia jadi hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian di sini pemuda-pemudi. Kalau saudara nanti pulang, saudara bawa, saudara buka atau saudara cari lagu itu, saudara di internet, saudara nyanyi lagi, saudara doa Tuhan kalau Tuhan mau panggil saya, ini loh jadi hamba Tuhan seperti lagu ini. Inilah kehidupan hamba Tuhan yang dikhususkan untuk mencari jiwa. Bila domba Allah cerai berai tiada bergembala, bilakah ku cari jiwa kalau bukan sekarang. Oh Tuhan sucikan daku, uji dan pakai daku, Roh Kudus kuatkan aku. Ku telah tinggalkan segalanya, pikul salib ikutku, mulia harta benda dunia hanya sampah bagiku, dan seterusnya. Saudara sekalian, orang pilihan manusia baru adalah orang yang dikhususkan bagi Tuhan, yang benar-benar dipisahkan, tidak lagi hidup untuk dunia, tidak lagi hidup untuk diri,
tidak lagi hidup untuk semua kedagingan-kedagingan kita. Itu adalah masa lalu kita dan kita memasuki hidup sebagai orang percaya. Saudara sekalian, Rasul Paulus berkata, kamu bukan lagi hamba dosa, sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Saya mau ajak saudara lihat apa bedanya orang yang diselamatkan dan orang yang binasa. Apa bedanya orang yang diselamatkan dan orang yang binasa? Mari kita lihat perbedaannya di dalam 2 Tesalonika pasal kedua. Mari kita lihat apa beda orang yang diselamatkan dan orang yang binasa. Ada di dalam 2 Tesalonika pasal kedua ayat 9 dan 10. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang menyelamatkan mereka. Paulus sedang bicara mengenai antikristus di dalam bagian ini, dan saudara Paulus katakan antikristus atau si pendurhaka itu ketika datang itu adalah pekerjaan iblis disertai tanda-tanda ajaib dan sebagainya, dengan rupa-rupa tipu daya jahat untuk menipu orang-orang yang harus binasa. Kenapa mereka bisa ditipu? Mereka adalah orang-orang yang harus binasa. Kenapa mereka bisa ditipu? Saudara? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Apa bedanya orang yang diselamatkan dengan orang yang belum diselamatkan? Menerima dan mengasihi kebenaran. Ini bedanya. Orang yang binasa, saudara, dia menerima dan mengasihi dusta. Itu sebabnya saudara, wajar dia ditipu. Wajar dia dipimpin oleh iblis. Tapi saudara dan saya, orang yang percaya, orang yang diselamatkan, saudara, kuncinya adalah ini, saudara. Ketika merenungkan bagian ini, saya berdoa, saudara, Tuhan, tolong kami bertumbuh di dalam menerima dan mengasihi kebenaran. Menerima dan mengasihi kebenaran itu adalah kunci orang yang diselamatkan dan orang yang binasa. Kenapa dia disebut orang binasa? Karena dia tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang menyelamatkan mereka. Kebenaran itu berarti dua hal yang kita gampang pahami menurut Injil Yohanes. Pertama, menerima dan mengasihi Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu, Yohanes 14. Dan yang kedua, menerima dan mengasihi firman Tuhan yang adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Saudara, orang Kristen, orang percaya, kuncinya apa? Menerima dan mengasihi kebenaran. Di dalam khotbah berapa minggu lalu saya katakan, saudara, Mazmur 1 ayat 2 berkata, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau orang percaya tidak lagi suka, tidak lagi senang ketika membaca Alkitab, itu tandanya rohani saudara sedang bermasalah. Saudara, orang yang rohaninya sehat, salah satu tandanya apa? Suka membaca Alkitab, suka merenungkan firman, senang dan bahagia ketika merenungkan firman. Kalau saudara membaca Alkitab rasa beban, saudara membaca Alkitab rasa malas, berarti saudara sekalian, rohani saudara sedang bermasalah. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat yang kedua. Orang percaya beda dengan orang binasa. Salah satu perbedaannya ada di dalam 2 Tesalonika pasal kedua ini. Menerima dan mengasihi kebenaran atau tidak, itu perbedaannya. Apakah orang yang percaya menerima dan mengasihi kebenaran? Iya, harusnya begitu. Orang yang binasa tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Saudara sekalian, kita dikhususkan oleh Tuhan, dipisahkan menjadi manusia baru untuk menerima dan mengasihi kebenaran, untuk bertumbuh di dalam menerima dan mengasihi kebenaran, bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan nanti bulan Februari kita akan beritahu kepada saudara sekalian, kita akan mengeluarkan bahan saat teduh 30 hari merenungkan penderitaan Kristus. Saudara, saya senang mempersiapkan bahan-bahan itu supaya saudara semua selama 30 hari setiap hari bersama-sama, bahkan dengan orang-orang dari gereja lain sekalipun, kita undang untuk ikut saudara merenungkan penderitaan Kristus selama 30 hari. Dan hari terakhir persis Jumat Agung. Selesai saat teduh kita ikut kebaktian Jumat Agung, saudara. Saudara sekalian, nanti bulan Februari diberitahu kepada saudara bahannya, dan 4 Maret
saat teduh hari pertama sampai dengan 2 April terakhir 30 kita masuk Jumat Agung. Saudara sekalian, supaya kita bertumbuh di dalam menerima dan mengasihi kebenaran, supaya kita menerima dan mengasihi Kristus yang adalah kebenaran, supaya kita menerima dan mengasihi Alkitab yang adalah kebenaran. Manusia baru pertama dibilang dia dipilih oleh Tuhan, lalu yang kedua dibilang dia dikuduskan atau dipisahkan. Yang ketiga, saudara, manusia baru adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ini dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Dikasihi, Paulus bicara kepada jemaat Kolose, tapi juga Paulus bicara kepada jemaat Roma. Dalam Roma pasal pertama Paulus berkata, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah. Siapakah orang percaya? Siapakah manusia baru? Saudara dan saya adalah orang-orang yang terus-menerus dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya satu kali, bukan hanya sekali-kali, tapi sepanjang waktu kita terus-menerus dikasihi oleh Tuhan. Saudara sekalian, kemarin di dalam doa pagi sangat jelas. Saudara kalau bisa ikut doa pagi, saya dorong, saya anjurkan saudara ikut doa pagi setiap pagi. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya begitu banyak saudara. Tidak sanggup saya khotbahkan semua di hari Minggu. Kalau tidak khotbah hari Minggu bisa 2 jam, bisa panjang, maka sebagian saudara saya sisihkan, saya bagikan saudara, dikhotbahkan di hari Sabtu pagi. Sabtu pagi setiap minggu saudara. Setiap minggu hari Sabtu pagi. Saudara boleh ikut doa pagi jam 6.30 melalui Google Meet. Saudara, kemarin kita bicara apa saudara? Ayat yang sudah sangat terkenal dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai tua, sampai rambutmu putih, aku menggendong kamu. Oh, ayat itu semua orang sudah tahu. Mau dikhotbahkan apa lagi saudara? Tapi setelah saudara dengar khotbah itu, saudara baru mengerti ketika kita merenungkan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 saudara, dan ayat 4. Yesaya 46 baru kita mengerti benar orang percaya itu dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya sampai tua, saudara. Kemarin saya katakan dalam doa pagi, saudara, kalau kita baca ayat ini lepas dari ayat 1, 2, dan 3, saudara, kita bingung sampai tua mulai dari kapan? Semua orang tahu ayat itu, sampai rambut putih, aku tetap dia, aku menggendong kamu. Mulai dari kapan? Sampai tua, betul kita tahu sampai tua Tuhan setia, tapi mulai dari kapan? Mungkin saudara mulai dari orang pensiun, mungkin mulai dari orang sakit-sakitan, mungkin mulai daripada orang itu bertobat. Bukan, karena ayat 3 berkata sejak dari rahim aku mendukung engkau. Lalu saudara, untuk apa dia bicara dewa-dewa Babilonia di ayat 1 dan ayat 2? Di dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan saudara, dewa-dewa itu digendong oleh binatang sampai lelah. Saudara, Tuhan sedang beritahu kepada orang Israel, lihat dewa-dewa itu, lihat bangsa-bangsa itu, dewanya digendong oleh binatang sampai lelah, tapi aku menggendong kamu sampai kamu tua. Oh saudara, firman Tuhan begitu limpah. Kemarin saya berkhotbah dengan ucapan syukur di dalam doa pagi kemarin saudara. Setiap doa pagi ada berkatnya sendiri. Berbahagialah saudara yang bisa bangun pagi-pagi saudara untuk dengarkan firman Tuhan setiap hari Sabtu. Saudara, betulkah kita dikasihi oleh Tuhan? Betul. Terus menerus. Dan saudara, saya tidak bisa jelaskan lagi khotbah yang sudah disampaikan kemarin di dalam doa pagi, bagaimana Tuhan memelihara terus menerus tidak berhenti-hentinya. Manusia baru adalah orang pilihan Allah, manusia baru adalah orang yang dikuduskan oleh Allah, manusia baru adalah orang yang dikasihi terus menerus oleh Tuhan. Ini bagian pertama. Mari kita lihat ayat 14, Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14 kita memasuki bagian yang kedua. Kolose 3 ayat 14 bagian yang kedua, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bahasa yang dipakai oleh Paulus di dalam Kolose 3 adalah bahasa pakaian. Tanggalkan, kenakan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris put off, put on. Kenakan, tanggalkan, orang percaya bajunya adalah kasih. Saudara sekalian, saya percaya ada yang namanya gravitasi kasih. Gravitasi kasih berarti kasih menarik orang. Gravitasi kasih berarti kasih menarik orang. Menarik orang kepada Allah, menarik orang kepada orang lain, menarik orang kepada kebenaran, menarik orang kepada firman. Gravitasi kasih. Gravitasi kasih Kristus. Saudara, kenakanlah kasih sebagai ikatan yang mempersatukan, saudara.
Kenakanlah kasih sebagai ikatan yang ikatan sempurna yang mempersatukan, atau ikatan yang memberikan persatuan yang sempurna. Saudara, beda dengan inilah keadaan dalam gereja. Gereja itu saudara ikatannya adalah kasih. Beda dengan kota saudara. Plato, filsuf Plato mengatakan saudara, warga kota diikat oleh hukum. Warga kota diikat oleh hukum. Memang saudara, warga kota tidak bisa diharapkan mengasihi. Manusia berdosa pada dasarnya egois. Manusia berdosa pada dasarnya egois. Dia maunya sendiri saudara. Sudah dari berpuluh-puluh tahun saudara, sebelum negara Indonesia ada, saudara, sudah ada plat nomor, sudah ada aturan lalu lintas saudara, sampai sekarang gak ada aturan itu saudara berjalan di sebelah kanan. Indonesia itu jalan di sebelah kiri. Seperti Inggris saudara. Kita bukan Eropa, kita bukan Amerika yang jalan di sebelah kanan saudara. Tapi dari saudara lahir sampai sekarang, saudara lihat enggak orang jalan di sebelah kanan? Bawa mobil, bawa motor saudara. Jadi aturan mana yang betul saudara? Maka saudara sekalian, itu sebabnya Plato bilang, kota enggak bisa diikat oleh kasih saudara, kota itu diikat oleh hukum. Saudara enggak bisa harap, yuk mengasihi enggak, yuk sekarang lawan arus saudara. Yuk mengasihi orang yang jalannya benar enggak? Oh enggak ada kasih saudara, dia pikir dia sendiri. Daripada muter baliknya jauh, sudah lawan arus saja. Dari kita lahir sampai mau mati, saudara, lawan arus itu tidak pernah berhenti, saudara. Maka yang bisa menyelesaikan itu apa? Kasih, bukan hukum. Negara itu bisa jalan, hukum yang adil. Itu yang dijalankan dengan tegas, itu baru bisa negara jalan, saudara. Warga kota diikat oleh hukum, warga gereja diikat oleh kasih. Ini beda. Maka di dalam gereja, saudara, tidak bisa semua itu serba hukum, tidak bisa. Gereja, saudara, menjalankan, mengatur, mengarahkan harus. Ada anggaran dasar, ada tata laksana, saudara, ada peraturan gereja, harus. Tapi tidak bisa semua-muanya diatur dengan hukum, tidak bisa. Kenapa? Karena saudara, kita sudah menerima darah Kristus, kita sudah menerima kasih Allah. Kenakanlah kasih, di atas semuanya kenakanlah kasih. Warga kota memang diikat oleh hukum, perlu hukum untuk menangani manusia, kalau enggak dia serobot harta milik orang lain. Kata John Calvin, saudara, pemerintah yang adil itu saudara adalah, saudara sekalian, anugerah umum untuk apa saudara? Supaya manusia itu saudara bisa makan, minum dan bernapas dengan tenang. Kalau nggak ada hukum yang ketat, saudara terima telepon di pinggir jalan, saudara, bukan hanya teleponnya dibawa, tangan-tangannya dibawa semua sama dia. Mesti ada hukum yang keras, baru saudara bisa terima telepon di pinggir jalan dengan tenang. Saudara bisa duduk makan di pinggir jalan dengan tenang, saudara. Karena ada hukum yang keras. Hukum yang adil itu harus dijalankan, saudara. Tapi saya percaya, saudara, tidak semua masyarakat juga senang, saudara. Kalau kita lihat saudara koruptor ditangkap, ya kita, nah memang ini tidak benar, mesti dibongkar, saudara. Tapi belum tentu kita juga semua senang, saudara. Dengan hukum yang ketat sekali. Kalau hukum ketat sekali, saudara, kita, saudara sekalian, seperti Singapura, pajak beli mobil baru harus sampai saudara puluhan ribu dolar, saudara. Kita juga tidak senang jalan kaki, saudara, ke Geri Kebonjeruk, saudara. Saudara, kalau dari rumah saya di Kemayoran, jalan kaki, naik busway, saudara, turun di Palmera, saudara, nanti ganti lagi, kalau ojek gak ada, saudara, taksi itu juga dibatasi, mobil pribadi gak boleh, saudara, lalu saudara turun di jalan lapangan bola situ, saudara, jalan kaki sampai sini, saudara, baju udah basah keringat, saudara. Wah, gak enak nih, pemerintah terlalu ketat, biarkan kita ada mobil, biarkan boleh ada ojek, kalau perlu becak bajai boleh. Jadi saudara, kita itu senang ke Singapura yang tertib sebagai tamu. Tapi saudara, kalau saban hari di situ juga saudara tidak tentu bahagia, saudara. Karena kita orang Indonesia punya natur, saudara, memang natur begini, maka banyak masalah sulit diselesaikan. Kenapa banjir tidak bisa selesai? Karena tiap kali banjir ada ojek sepeda, gotong sepeda, dorong mobil, semua solusi ada, saudara. Begitu hujan ada ojek payung, semua solusi ada. Jadi saudara, ini negara, saudara, orang berpikir manusia ya apa, saudara, mau apa, saudara? Perahu karet, mungkin ada orang menyewakan perahu karet di musim banjir, ada, saudara. Orang menawarkan banyak solusi. Kalau di negara-negara yang solusi-solusi seperti itu sulit, pemerintah dipaksa oleh masyarakat selesaikan banjir. Kenapa, saudara? Karena banjir, gerobak gotong motor nggak ada. Lumpuh dia, nggak bisa kemana-mana. Harus dia tuntut pemerintah, harus selesaikan banjir. Kita nuntut pemerintah nggak begitu ngotot karena tiap kali banjir ada solusi. Dari gerobak gotong motor, gerobak gotong orang, ya perahu pakai galon aqua, saudara, semua ada, solusi-solusi itu ada. Memang ini orang-orang Indonesia sangat kreatif, saudara. Saudara sekalian, negara
kota diikat, warga kota diikat oleh hukum, tetapi warga gereja diikat oleh kasih. Lalu kasih, kita mau bicara kasih sampai di mana? Kasih apa? Banyak. Firman Tuhan mengenai kasih, tapi satu bagian yang saya akan ajak saudara renungkan. Love covers all things. Kasih menutupi segala sesuatu. Atau love covers all sins. Kasih menutupi segala pelanggaran. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 ayat, yaitu saudara Amsal 10 dan Amsal 17. Amsal 10 dan Amsal pasal ke-17. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kedua ayat ini tentang kasih. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ayat 17 ayat 9. Amsal 17 ayat 9. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Nanti Amsal 10 akan dikutip oleh Petrus di dalam 1 Petrus 4 yang berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita tidak baca 1 Petrus. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Kalau orang sudah mengasihi, kesalahan besar dianggap kecil. Kesalahan kecil dianggap tidak ada. Kalau orang sudah mengasihi, kesalahan besar dianggap kecil. Kesalahan kecil dianggap tidak ada. Kalau orang sudah membenci, kesalahan kecil dianggap besar. Kebaikan pun dianggap kesalahan. Saudara kasih dia barang. Kalau dia sudah benci, lu pikir gue gak bisa beli? Cuma gitu doang. Padahal saudara motivasi baik, niat baik mau kasih dia. Itu sebabnya saudara-saudara saya berkata kepada saudara yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga, suami istri, saudara tolong, saudara, kalau bertengkar dibatasi. Jangan sampai luka hatimu, sampai kamu benci pasanganmu. Kalau sudah benci, gak bisa makan satu meja lagi. Kenapa saudara? Lihat muka dia, saudara sudah tidak senang, hatimu sudah luka. Jadi saudara kalau bicara sama pasanganmu, kalau marah, saudara batasi. Nanti saudara kamu bukan saja melukai Tuhan, kamu melukai dia. Kalau kamu sudah melukai dia, kamu yang susah sendiri. Sudah marah, saudara minggu lalu itu khotbah kedua itu saudara kita bicara, marah itu adalah komunikasi yang serius tentang kebenaran. Orang marah itu saudara bicara kebenaran Tuhan. Marah itu bukan melampiaskan emosi, bukan melampiaskan hawa nafsu. Marah terus saudara, semua emosi panas saudara, semua kejengkelan, semua caci maki saudara, itu saudara semua maki yang possible saudara, semua keluarin. Sudah gitu pasangannya marah, apalagi saudara kalau yang maki suami, istrinya marah, aku pulang ke rumah mama, enggak mau balik lagi. Lalu yang dicari pendeta, Pak bisa tolong enggak supaya istri saya balik lagi? Gimana? Istrimu aja enggak mau ketemu orang kok. Lu pikir gue dukun santet, ya bisa santet istrimu balik kepada kamu. Ya. Gimana mau suruh dia balik? Pendeta dia enggak kenal, pendeta ngomong dia enggak mau dengar, dia enggak mau ketemu pendeta kok. Waktu kamu ngomong, kamu marah, kamu maki, kamu pikir enggak? Nanti istrimu pulang enggak mau balik lagi. Saudara. Maka saudara jangan sampai kebencian. Kalau sudah muncul kebencian, saudara dibilang apa? Kebencian menimbulkan pertengkaran. Kenapa saudara? Semua pelanggaran diungkit. Itu 17 ayat 9, Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkit-bangkit perkara. Menceraikan sahabat karib diomongi terus. Saudara. Kalau pasangan kita sudah paham poinnya, enggak usah diomongi terus. Enggak usah diulang, 3 tahun ulang lagi, 5 tahun ulang lagi, sudah 7 tahun ulang lagi, 10 tahun diulang lagi. Saudara. Itu you mau bangun rumah tangga apa mau cerai. Terus diulang. Siapa menutup pelanggaran mengejar kasih, sudah terima, ampuni. Saudara, maka dibilang love involves the ability to forget, not only to forgive. Sudah tidak usah bangkit-bangkitkan lagi, tidak usah ungkit-ungkit lagi. Love covers a multitude of sins. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Sudah selesai. Saudara, thinks the best of others. Kata Tremper Longman Tree.
Kasih atau friendship always thinks the best of others. Orang yang mengasihi selalu memikirkan yang baik dari dia apa. Yang baik dari dia apa, yang baik dari dia apa, yang baik dari dia apa. Bukan pikir kelemahan ini. Saudara sekalian, seringkali kalau suami istri konseling sama hamba Tuhan itu bukan konseling, saudara. Itu adalah serangan dan jawaban. Nanti salah satunya mulai, dia ya Pak ya, salahnya ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Sudah banyak, salah satunya lagi, saudara, sabar dulu Pak, enggak semua salah saya. Saya jawab satu-satu. Jadi saudara, hamba Tuhan, saudara sekalian enggak baca buku, enggak doa berlutut, saudara enggak baca Alkitab, disuruh dengarkan perdebatan, saudara. Ana, ini, bukan dia nih, bukan ini. Gak bisa, klarifikasi. Ayo sekarang bertobat, tiap orang tuntut diri, ampuni pasangan. Ya saya setuju Pak, tapi enggak bisa loh. Setuju berarti bisa, jangan enggak bisa. Ya saya setuju Pak, tapi enggak bisa Pak, ini salah dia Pak. Enggak bisa semua itu salah saya, ini salah dia juga. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan begitu terus? Salah-salahan terus. Sudah masing-masing akui salah sendiri, ampuni pasangan, tuntut diri. Saudara, kenapa? Karena sudah jengkel, saudara. Orang yang baru nikah, saudara, sudah ribut. Saya selalu pesan sama orang yang mau nikah. Ingat, jangan baru nikah sudah sampai luka. Luka itu artinya kamu taruh gunting di atas piring makan. Makan apa, Ma? Kasih gunting. Ini udah putus, sudah enggak usah hancur. Saudara. Kalau begitu saudara sekalian, sulit. Cari pendeta, Pak saya mau cerai. Pendeta akan bilang, kalau mau cerai ke pengadilan bukan ke pendeta. Tidak ada pendeta bisa menceraikan. Pendeta hanya mempersatukan, mendamaikan, menceraikan tidak bisa. Saudara, kita harus jagalah pasangan kita, jagalah dirimu sendiri, jagalah perasaan Tuhan. Orang yang mengasihi tidak ungkit-ungkit. Dia tutupi, saudara. Sudah selesai dia terima, dia nggak bicara-bicara kemana-mana, saudara, kelemahan pasangan dia. Sudah selesai, sudah dia tutup, saudara, dia ampuni, dia terima. Jangan kelemahan pasangan dia diomong-omongin kepada orang, saudara, buat apa? Banyak orang, saudara, ketika jengkel cerita kepada orang tua. Ini salah satu kegagalan rumah tangga ya, semua yang menikah dengar baik-baik. Waktu jengkel, cerita papa mama. Akhirnya waktu sudah baikan, papa mama punya pikiran, tidak bisa diperbaiki. Lalu akhirnya apa, saudara? Orang tua benci pasanganmu gara-gara kamu. Waktu jengkel, memang jengkel. Tapi jangan biarkan dipakai setan, saudara. Cerita semua sama mama, cerita semua sama papa. Waktu kamu sudah baikan sama pasanganmu, mereka udah baik gak? Begitu telepon, saudara, tidak panggil nama suami, tidak panggil mantu, langsung panggil maki-maki. Kenapa, saudara? Karena yang racuni kamu. Kamu yang racuni orang tuamu sendiri. Setelah itu, saudara, sampai mereka mati terus benci mantunya. Yang salah siapa, saudara? Ya dia sendiri yang salah. Saudara, maka kita jengkel itu, saya tadi katakan, setiap pasangan kalau berantem, beri batas. Batasi, sampai di sini. Banyak orang, saudara, tidak mau taat sama firman Tuhan. Akhirnya hancur rumah tangga, saudara. Maka jadi pendeta itu kasihan, omong, tidak didengerin. Begitu sudah susah, Pak bisa konseling gak Pak? Ya. Waktu khotbah, you dengerin gak, you taatin gak? Waktu berantem sadar gak? Batasi. Kenapa, saudara? Sudah terus, nanti saudara, sudah selesai, saudara. Yang ungkit bukan kamu, yang ungkit bukan pasangan kamu, yang ungkit orang tua. Kenapa, saudara? Di seluruh dunia, saudara, dari Albania sampai Zimbabwe, gak ada orang tua normal, saudara, yang kepengen anaknya dilukai, gak ada. Begitu, saudara, dia lihat, dia rasa anaknya terluka, saudara. Meskipun mereka itu hanya ribut kecil, sudah selesai semua. Di dalam hati dia simpannya sampai dalam. Dia lahirkan, dia besarkan, dia rawat, dia mati-matian jaga. Sekarang kamu lukai. Maka seserah hati-hati. Suami istri kalau ada kesulitan ya carilah orang yang tepat. Siapa? Hamba Tuhan. Konseling yang tepat. Bukan saudara suami istri, saudara ngomong kemana-mana, teman ini itu, saudara koko, saudara ipar, semua diceritai. Buat apa, saudara? Buat apa diceritai, saudara? Kadang-kadang sudah begitu, saudara. Kalau pasangannya sudah malu, dibilang sekalian cerai. Karena namaku juga sudah buruk di mana-mana. Di saudara dia sudah buruk kok. Dari tidak mau cerai jadi cerai. Kenapa, saudara? Karena diburukin oleh pasangan dia sendiri. Aku, mama, papamu aja juga pikir aku jelek kok. Koko-kokomu aja juga pikir aku jelek kok. Buat apa sih harus kembali lagi? Itu, saudara. Maka saya masuk ke bagian kedua. Kasih menutupi, saudara. Perhatikan. Kasih menutupi dosa bukan hanya dia telan, dia ampuni.
Tapi kasih menutupi dosa termasuk di dalam bagian kedua ini. Saudara, to prevent a multitude of sins. Bukan hanya to cover a multitude of sin, tapi to prevent, untuk mencegah dosa yang lebih banyak. Kasih menutupi dosa artinya apa, saudara? Kasih itu menutupi supaya dosa jangan tambah banyak. Ketika orang mengasihi, saudara, dia beri peringatan. Awas, jangan sampai jatuh dalam dosa. Ketika orang mengasihi, saudara, dia beri pendidikan supaya jangan terus berbuat dosa. Ketika dia berkata kepada pasangannya, saya ampuni, saya terima, saya maafkan, tapi jangan lakukan. Lagi, jangan. Itu berarti dia menutupi dosa, dia menutupi pintu dosa, dia menutupi jalan dosa. Saudara sekalian, kasih menutupi dosa artinya menjaga supaya dosa tidak bertambah banyak. Di dalam khotbah-khotbah yang lain saya pernah beri satu contoh begini, saudara. Kalau di dalam gereja, saudara, ada PA, saudara, setiap Rabu malam misalnya, saudara, lalu ada seorang anak gadis yang sering ikut PA, tapi saudara karena PA sampai jam 9 atau sampai setengah 10, pulang malam, saudara, lalu ada seorang bapak yang datang PA sendiri, istrinya tidak ikut, saudara. Merasa kasihan kepada anak gadis ini. Niatnya tidak ada yang jahat, hanya kasihan. Kasihan apa, saudara? Ini anak gadis pulang malam, kendaraan sulit, apalagi zaman dulu sebelum adanya online, saudara, taksi online, saudara, sulit, kasihan, sudah saya antar. Kalau orang yang ikut PA, suami istri ikut PA di dalam gereja itu, saudara, kalau mereka mengasihi dua orang ini, suami istri berkata, Pak, biar kami yang antar. Loh, kami satu jurusan, kalian kan lain jurusan, nanti muter. Tidak apa-apa, putar sedikit tidak apa-apa. Jangan saudara, orang yang ikut PA di situ biarin bapak ini terus ngantar anak gadis itu sampai sudah selingkuh tinggal telunjuk maki-maki. Itu saudara, dia yang telunjuk sendiri, dia tidak benar. Di dalam gereja dia tidak mengasihi, dia tidak punya kasih kepada mereka. Sekarang dia tinggal tunjuk, lu kenapa selingkuh, lu nggak beres, lu sudah punya istri kenapa pergi sama anak gadis lain. Kamu berdua suami istri ketika lihat dia antar gadis itu, kenapa you tidak berkata stop? Kenapa you tidak berkata saya yang antar, saya sama istri. Loh, tapi arah lain, enggak apa-apa. Kami naik mobil kok, putar berapa banyak sih? Itu namanya kasih di dalam gereja. To prevent a multitude of sins. Untuk mencegah dosa jangan tambah banyak. Enggak apa-apa, kami antar. Sehingga saudara bapak itu, saudara yang motivasinya baik, benar-benar untuk mengantar anak gadis itu, saudara ada jalan keluar. Kalau saudara semua di dalam gereja itu, semua pulang ngacir hilang, saudara. Dia rasa, aduh kasihan ya, anak ini kok pulang. Terus saudara, minggu depan lagi dari saudara tidak pertemuan-pertemuan tidak disengaja menjadi pertemuan disengaja. Itu James Dobson punya saudara itu analisis mengenai perselingkuhan. Mulai dari pertemuan-pertemuan tidak disengaja menjadi disengaja, saudara. Suami istri yang ikut PA harus peka, langsung demi cinta kasih berkata kepada bapak itu, kepada anak gadis itu, kami bawa mobil, kami cuma berdua, masih bisa muat orang di belakang. Mari kami antar, kemana kami antar, tidak apa-apa. Atau paling sedikit antar ke tempat, dia bisa dapat kendaraan paling sedikit. Putar sedikit jauh, tidak apa-apa. Daripada saudara biarin dia tiap minggu dengan bapak itu terus. Sampai curhat, sampai nangis-nangis. Terakhir saudara tidak pulang rumah, terakhir pergi ke hotel. Saudara, gereja cinta kasih itu saudara bukan hanya orang lapar kasih makan. Gereja ada cinta kasih itu bukan hanya orang susah dibantu, bukan. Seperti itu saja. Gereja ada cinta kasih adalah to prevent a multitude of sins. Untuk mencegah jangan terjadi banyak dosa. Bukan hanya menutupi, mengampuni, menerima. Itulah gereja yang penuh dengan cinta kasih. Saudara sekalian, maka saudara setelah ayat 14 Paulus bicara ini, maka saudara dia uraikan satu persatu, saudara. Dia sebutkan satu persatu yang tidak saya uraikan di sini, saudara. Belas kasihan ayat 12 ya. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Lalu ayat 13 ulang lagi kesabaran dan ditambah dengan pengampunan. 6 aspek. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Ini 6 ini merupakan aplikasi dari ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih yang menutupi dosa. Bentuk-bentuk yang lebih praktis dijelaskan. Belas kasihan, kemurahan, generosity. Saudara, kerendahan hati, menarik ya. Kenapa kerendahan hati masuk di sini, saudara? Karena di sini, saudara, bukan bicara vertical humility, bukan bicara kerendahan hati vertikal,
tapi bicara kerendahan hati horizontal. Ketika orang itu saudara mengasihi orang lain, dia tidak menghina, itu adalah saudara humility as an expression of love. Humility as an expression of love. Orang rendah hati ketika dia tidak menghina orang lain, itu adalah kerendahan hati sebagai ekspresi kasih. Dia tidak menghina orang lain, meskipun orang itu sederhana, lucu, lemah. Dia rendah hati artinya saudara dia menghargai orang lain. Itu rendah hati sebagai ekspresi kasih. Kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. 6 ini saudara adalah aplikasi daripada kasih yang ada di ayat ke-14. Saya hanya akan bicara satu hal di dalam bagian ini sebelum masuk ke bagian terakhir. Yaitu Roma 10 ayat 21. Mari kita lihat. Roma 10 ayat yang ke-21. Roma 10 ayat ke-21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Tuhan begitu baik ya. Orang Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Tapi sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangan terus. Menolong, menyambut, memperhatikan. Tuhan tidak gengsi, oh kok ulurkan tangan dan diperhatikan. Oh Tuhan terus ulurkan sepanjang hari, Tuhan terus ulurkan tangan kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Kita saja sebagai orang tua tidak senang kepada anak yang tidak taat dan membantah. Kita sebagai pimpinan di kantor tidak senang kepada anak buah yang tidak taat dan membantah. Tapi Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan mengulurkan tangan sepanjang hari. Ini adalah ekspresi cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan Tuhan ini harusnya kita juga lakukan kepada orang lain. Sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangan kepada kita yang tidak taat dan membantah. Sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangannya kepada saya yang seringkali tidak taat dan membantah. Saudara harus aplikasikan itu kepada diri saudara. Supaya saudara belajar mengasihi orang lain. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Mari kita kembali ke Kolose 3 ayat 11, bagian terakhir. Kolose pasal ketiga ayat yang ke-11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, ada 4 kategori yang disebut di sini. Yunani, Yahudi, sunat atau bersunat, barbar atau skit, budak atau orang merdeka. Nanti Galatia pasal ketiga akan tambah satu lagi, laki-laki dan perempuan, 5. Galatia 3:28 adalah paralel dari Kolose 3:11, menyebut 5. Tidak ada lagi Yunani, Yahudi, budak merdeka, laki perempuan, barbar skit, bersunat tak bersunat. Saya tidak membahas pembagian-pembagian ini saudara sekalian, tapi saya khusus mengajak saudara melihat barbar dan skit yang agak kurang familiar di tengah kita. Orang barbar saudara adalah orang yang bahasanya sulit dipahami oleh orang Yunani. Saudara kalau ngomong barbar, orang Yunani rasa orang apa sih itu? Kita tidak tahu sukunya, nggak tahu bahasanya, maka mereka sebut orang barbar. Kenapa sah? Orang barbar itu bahasanya seperti barbar. Ngomongnya saudara aneh. Orang Yunani punya bahasa yang sangat teratur. Saudara, lalu kemudian mereka dengar orang Media dan Persia berbahasa yang aneh, mereka sebut itu orang barbar. Maka saudara kemudian barbar itu dianggap sebagai orang non-Yunani. Orang skit, saudara, istilah skit sama dengan istilah barbar, bersifat menghina. Istilah barbar itu bersifat menghina. Istilah skit itu juga bersifat menghina. Saudara sekalian, orang skit adalah orang di bagian utara dari Laut Hitam yang juga dianggap sebagai kasar, ganas. Josephus menganggap sebagai hampir seperti binatang liar. Maka saudara Paulus mau bilang begini saudara. Mau Yunani, mau Yahudi, mau barbar, mau skit, budak merdeka terserah. Asal dia sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi social, cultural, gender barrier di dalam gereja.
Jangan bangun cultural barrier, jangan bangun gender barrier, jangan bangun social barrier di dalam gereja. Oh suku ini, suku itu, kelas ini, kelas itu, tidak ada. Kristus di dalam semua, Kristus di dalam segala sesuatu. Setiap orang ada Kristus. Sudah tidak ada lagi social barrier, jangan. Itu dosa, jangan dibawa ke dalam gereja. Bukan hanya itu, struktur-struktur di dalam masyarakat pun tidak bisa berlaku di dalam gereja. Saya kasih contoh, kalau di satu universitas, mahasiswa dan rektor. Mahasiswa kalau mau ketemu rektor itu sulit. Harus lapor ini, lapor sekretaris jurusan, ketua jurusan, wakil rektor, sekretaris rektor. Sulit. Tapi ketika mereka berdua di dalam satu gereja yang sama. Lalu pendeta berkata, semua bangkit berdiri, menyanyi haleluya, puji Tuhan. Salaman satu dengan lain. Dia bangun, dia salaman. Bu rektor, Pak rektor. Wah, hati itu dia bahagia. Wah, saya kalau di kampus salaman rektor dari masuk sampai lulus tidak pernah. Tapi hari ini di gereja duduk sebelah rektor, salaman sama rektor. Wah, lihat ya. Lalu saya kalau rektornya dengar khotbah ngantuk, Bu jangan ngantuk Bu, kalau kuliah ngantuk Ibu tegur kita ya. Jadi Ibu sendiri kalau dengar khotbah jangan ngantuk. Ya. Oh, itu tidak bisa terjadi di kampus, Saudara. Karena di kampus ada apa, Saudara? Ada institutional barrier. Ada institutional barrier, ada batasan-batasan institusi, tidak bisa. Sekarang di gereja ketemu, menjadi saudara seiman. Saudara. Itu adalah yang Paulus bicara, Kristus ada di dalam segala sesuatu. Kristus adalah di dalam semua. Saudara, Richard Melick menyebut sebagai the totality of Christ's presence and Christ as the total concern. Totality of Christ's presence, Kristus ada di dalam setiap orang yang percaya. Jadi saudara, kalau saudara rendahkan dia, berarti saudara merendahkan Kristus yang ada di dalam diri dia. Kalau saudara hina dia, berarti saudara hina Kristus yang ada di dalam diri dia. Lalu dibilang apa saudara? Christ as the total concern. Konsentrasi kita di dalam gereja bukan suku-suku, bukan status-status, bukan gender, bukan kebudayaan. Konsentrasi kita dalam gereja adalah Kristus. Itu sebabnya Paulus pakai istilah Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Artinya saudara, Paulus bilang di dalam gereja itu pokoknya segala-galanya itu Kristus. Kristus yang bertata, Kristus yang diutamakan, kepentingan Kristus yang diperhatikan, bukan yang lain. Mari kita baca ayat yang terakhir, saudara. Efesus 2 ayat 13 dan 14 ini rahasia, saudara. Ini rahasia, saudara sekalian, yang sangat penting kita pahami berkenan dengan tema ini. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Suku yang jauh apa? Orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi adalah orang yang jauh. Sekarang sudah dipersatukan oleh darah Kristus, the blood of Jesus. Itu rahasianya. Saudara, Ibrani mengatakan, saudara, darah Kristus membuat kita berani bertemu Tuhan. Darah Kristus membuat kita berani menghadap hadirat Allah. Masakan darah Kristus tidak mempersatukan kita satu dengan yang lain? Tuhan di tempat maha suci saja kita bisa ketemu karena darah Kristus. Apalagi satu dengan yang lain, saudara. Jangan lupa setiap kali saudara melihat orang di dalam gereja, ingat satu hal, dia dibeli dengan darah Kristus. Siapa dia? Mau dia orang jelek, orang ganteng, orang cantik, mau dia orang kaya, dia orang miskin, siapapun dia, ingat satu hal, dia dibeli dengan darah Kristus. Maka Paulus mengatakan, saudara, Christ is our peace. Kristuslah damai sejahtera kita. Kristus berada di tengah-tengah kita, saudara. Satu dengan yang lain itu, saudara, Christ is our peace. Mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Wah, ini saudara, ini luar biasa. Ternyata tembok pemisah bukan perbedaan. Tembok pemisah itu perseteruan. Kita selama ini berpikir tembok pemisah itu apa? Perbedaan. Oh, karena beda suku. Oh, karena beda status sosial. Oh, karena beda pekerjaan, maka mereka bertikai. Tidak. Dimanapun di dunia ini, saudara, cek. Dari Adam sampai sekarang, saudara. Yang namanya pertikaian suku, saudara, bukan karena perbedaan. Karena dosa yang menunggangi perbedaan. Kenapa suku ini dengan suku itu berantem? Dendam. Kenapa dendam? Dulu
mereka pernah bawa lari anak perempuan dari suku sebelah. Saudara lihat, dosa. Kenapa? Karena suku ini lebih maju dari suku itu, iri hati. Kalau dia nggak iri, nggak mungkin bertikai. Karena ada iri hati. Kenapa? Ribut di Ethiopia itu saudara, Tigray konflik, kalau saudara ikuti nonton berita internasional. Tigray konflik itu saudara. Kenapa? Ya, Azerbaijan itu saudara. Dengan itu saudara, Armenia sebelahnya. Heran. Covid gini kok ada negara perang, saudara. Kita juga heran, saudara. Semua negara perang dengan Covid, mereka perang sendiri, saudara. Ya. Nggak usah ada rudal, nggak usah ada senjata saja, banyak yang mati kok, saudara. Ini mempercepat angka kematian. Tapi saudara nggak bisa ngomong begitu. Kenapa, saudara? Karena ada dendam. Dia rebut tanah kita. Dia caplok tanah kita. Oh, lalu sudah perjanjian, saudara. Sudah pemimpin-pemimpin tanda tangan, saudara. Selesai. Armenia dan Azerbaijan gencatan senjata berhenti perang. Saudara yang bawa bilang apa? Yang tanda tangan itu atasan bukan kita. Kita perang terus. Oh kalau begini tidak selesai saudara. Kenapa? Yang bawa merasa tidak tanda tangan. Saudara tidak sebegitu gampang. Kenapa saudara? Karena ada dosa, ada iri hati, dendam, ada enmity, ada perseteruan, ada dosa yang menunggangi perbedaan-perbedaan itu. Bagaimana gereja dijalankan saudara? Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan ya. Sejak pemilihan, saudara, sudah bicara segala bangsa. Penginjilan, jadikanlah segala bangsa. Dari akarnya, sudah gereja itu sudah multikultural. Dari Allah Bapa punya pikiran di dalam kekekalan, gereja itu sudah multikultural. Sudah banyak suku, sudah banyak kondisi. Itu sudah dari Allah Bapa. Saya hari ini sudah mau bahas satu bagian, tapi karena waktu saya berhenti di sini. Saudara, sudah dari sana, dari pikiran Tuhan, saudara itu saudara lihat Wahyu 7, suku, kaum, bangsa dan bahasa. Orang-orang pilihan yang masuk surga terdiri dari berbagai suku, kaum, bangsa, bahasa. Demikian pula ketika Tuhan menyuruh kita menginjili, pergilah dan jadikanlah segala bangsa, bukan satu bangsa loh. Itu bahasa Yunaninya etnik, etnesin, etnik. Pergilah dan jadikanlah segala etnik, muridku. Ya tidak heran gereja kemudian banyak suku bangsa, gereja kemudian saudara banyak macam manusia, saudara. Gak heran, kenapa saudara? Karena doktrin pilihan dari akarnya sudah bicara segala bangsa, lalu kemudian perintah penginjilan juga bicara segala bangsa. Jadi gak heran saudara dalam gereja itu segala bangsa. Gak bisa heran saudara, gereja itu saudara, kalau saudara gereja didirikan untuk saudara satu macam kelompok manusia, bukan hanya suku saudara. Gereja itu saudara ada yang saudara didirikan hanya untuk mahasiswa misalnya, sulit bertahan. Kenapa saudara? Oh gereja hanya didirikan untuk mahasiswa. Kalau cewek itu pacarnya orang kerja, dia boleh bawa pacarnya ke gereja nggak? Nggak bisa. Kalau yuk ke gereja pacarmu tunggu di luar. Karena pacarmu bukan mahasiswa, dia orang kerja. Nggak bisa. Kalau papa mamanya waktu berkunjung, dia boleh ajak papa mamanya ke gereja nggak? Nggak bisa. Ini gereja untuk mahasiswa, kecuali papamu mahasiswa S3. Ya. Gimana saudara? Nggak bisa. Gereja itu nggak bisa saudara diblok hanya untuk satu kelompok saudara. Nggak bisa. Kecuali saudara, gereja itu didirikan persis betul-betul di dalam kampus. Itu pun sulit. Dosen boleh datang enggak? Karyawan kampus boleh ikut enggak? Sulit saudara. Maka gereja saudara enggak bisa saudara diblok saudara. Kalau persekutuan mahasiswa bisa, persekutuan karyawan bisa, persekutuan dosen bisa. Gereja enggak bisa. Gereja itu saudara open to all. Karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Everyone belongs to Christ. Must be accepted in a church. Setiap orang yang milik Kristus harus bisa diterima di dalam gereja, mau tidak mau. Saudara sekalian, inilah manusia baru. Orang pilihan dikuduskan, dikasihi. Manusia baru mengenakan kasih dan aspek-aspeknya tadi. Manusia baru saudara masuk saudara Kristus di dalam semua dan di dalam segala sesuatu. Minggu depan kita lanjutkan lagi saudara dengan pasal ketiga Kolose yang masih belum selesai bagian kedua mengenai gereja. Bagian mengenai pribadi sudah kita singgung, bagian mengenai gereja sedang kita singgung, dan bagian mengenai keluarga belum kita bicarakan. Mari kita berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami menangkap, memahami, menyimpan dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Kami berdoa Tuhan, supaya kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan, supaya kami taat.
Tolong kami ya Tuhan supaya kami menerima dan mengasihi kebenaran dan menyerahkan diri kami kepada Kristus yang telah menguduskan diri-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.